Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu, gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, denger saya kritik. Pada waktu itu dia adalah wali kota, saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik, dia nggak marah karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om, saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Jadi sebelum Gua mau terangin semua hal. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Berarti ke polisi. Iya, dilapor gitu. Ya, silakan. Aku kan mau mandu juga. Dari PDI juga melaporkan. Oh iya. Enggak, Bapak nggak ada yang mau melaporkan. Oh, orang dalam. Enggak. Urusan singkat. Wes. Pernyataan Anda soal Gibran ini kan di bagian closing statement Anda ya, yang di acara di iNews yang dipandu Aiman beberapa hari lalu itu ya. Dan kalau saya amati statement Anda di media online maupun di media sosial nggak seheboh ancaman fisik kepada Anda. Baru beberapa hari terakhir ini mulai heboh, apalagi kemudian Anda dilaporkan. Mereka yang melaporkan Anda ini yang saya kira malah justru bakal mengundang huru hara ya, karena netizen saya boleh bilang 100% bahkan 1000% akan membela Anda. Ini yang nanti jadi bikin heboh. Ya memang ekspresi saya kesel karena saya mesti kasih closing statement, maka saya akan selalu cari cara untuk meninggalkan semacam ide itu. Jadi ide untuk KPK mulai memeriksa Gibran pasti ya, saya tidak ragukan bahwa saya memang mengucapkan itu tuh. Tapi di dalam konteks yang lain saya mesti terangkan pada waktu itu, jadi pada waktu Gibran datang ke saya itu berapa 3-4 tahun lalu, itu dalam upaya saya memproteksi dia tuh supaya lu jangan ikut-ikutan terima pejabat, dan itu akan berakibat sebagai tumbuhnya semacam relasi tukar tambah kepentingan di situ yang sekarang mungkin disebut bribery atau gratifikasi. Kan setiap keadaan yang memungkinkan orang menilai bahwa di situ ada hierarki kekuasaan loh. Menteri itu adalah bawahannya Presiden Jokowi. Kenapa menteri mesti bertemu dengan wali kota yang jauh di bawah dia status birokrasinya atau hierarki birokrasinya? Pasti karena orang tidak melihat Gibran sebagai wali kota Solo Ansih, tapi sebagai anak presiden. Kan itu semua yang diduga di kepala saya itu aja yang ada di kepala saya. Nah karena itu saya berupaya untuk terangkan bahwa jangan. Bahkan saya bilang kalau ada isu semacam itu beritahu saya Gibran ya. Kita tukar-tukaran nomor telepon kan. Jadi sebetulnya poin saya adalah ingin supaya hal-hal yang menyangkut kecurigaan pada politik dinasti dan bekas-bekas yang memungkinkan masalah ini dikembangkan di kemudian hari setelah Pak Jokowi lengser, itu harus dipersiapkan sejak sekarang tuh. Nah saya nggak peduli dengan opini publik sebetulnya, karena saya ingin opini publik itu ikut opini saya tuh, walaupun mungkin nggak begitu, publik mungkin menganggap ya dia punya opini sendiri, iya nggak ada soal, tetapi saya ingin masuk di dalam prinsip bahwa sesuatu yang sudah saya jelaskan dan dalam konsistensi itu, korupsi itu saya akan ucapkan terus kan, terserah apa yang menjadi konsekuensi hukum, kan itu hal yang biasa aja tuh. Dan sekali lagi gerakan mahasiswa lagi konsolidasi diri, ekonomi Indonesia mungkin lagi bagus karena saya baca tadi itu rupiah itu membaik sedikit karena Amerika mengerti, Federal Reserve mungkin punya keterangan lain tentang permainan interest rate di situ karena banyak isu. Tetapi sekali lagi Indonesia mengalami kesulitan, ada deindustrialisasi, ada kemacetan di dalam ekonomi manufaktur dan produk manufaktur itu berkurang, itu ada pelemahan ekonomi daya beli. Kalau kita lihat ada masalah ketimpangan pendapatan,
ada soal pendidikan kita. Tadi saya baca berita bahwa mayoritas orang Indonesia itu hanya lulus SMP. Kan itu semua problem kan di kita yang mesti kita selesaikan. Karena itu saya ingin supaya soal korupsi ini betul diperhatikan, bahkan oleh Presiden Prabowo nantinya. Karena ini akan jadi semacam beban baru dan akan ada trade off di dalam analisis bahwa karena korupsi maka otak orang anak-anak Indonesia itu drop tuh, karena korupsi maka disparitas itu makin meninggi, karena korupsi daya beli itu berkurang. Jadi semua hal itu yang ingin saya terangkan.